Awal saya jelaskan tentang kewajiban manusia itu menghamba. Maka untuk agar manusia bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan potensi kepada kita. Di dalam surat 16 ayat 78 Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengatakan, dialah yang mengeluarkan, wallahu akhrajakum, Allah lah yang mengeluarkan kalian, mimbutuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, mimbutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa. Ketika lahir kalian tidak mengerti bagaimana cara makan, minum, pergi dan sebagainya. Semua itu kita dibantu oleh orang tua kita, diajarkan oleh ibu kita bagaimana berjalan, bagaimana berbicara, itu semua diproses. Dan Allah lah yang sebenarnya mengajarkan kepada kita bagaimana proses itu. Saya takjub kepada Allah, luar biasa itu. Ketika melihat perkembangan anak saya sendiri, dia bisa berjalan, ngomong gitu kan, menyempertikan apa yang kita ungkapkan. Pernah saya, padahal perasaan hanya satu kali saya mengucapkan kata-kata itu, tapi anak saya bisa mengulanginya kembali. Dan siapa yang memampukan anak saya untuk mengesep, menyimpan memori kata-kata itu? Luar biasa. Nggak tahu anak itu per hari dia menguasai berapa kata yang diungkapkan oleh orang tuanya. Karena terbukti kan sekitar 3 tahun lah, 2 tahun setengah itu udah bisa ngomong. Dan omongannya itu sudah dimengerti oleh dia juga oleh kita. Ini kan yang memampukan manusia untuk bisa ngomong itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah memberikan potensi yang diberikan kepada manusia ini sebagai potensi agar manusia bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, atau agar manusia bisa bersyukur. Kan di ujung ayatnya la'allakum tashkurun. Ya, bersyukurnya adalah dengan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa potensi itu? Yang pertama, Allah mengkaruniakan kepada kita sam'a, pendengaran, bukan telinganya tapi pendengarannya. Wal absoro, dan penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, kata Allah, agar kalian dengan potensi itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama mengatakan, andai kata ada orang yang tuli dan buta itu jadi satu, maka kepadanya tidak diwajibkan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk diwajibkan untuk sholat, zakat dan sebagainya. Karena Allah mencabut sebagian potensi yang diberikan kepada manusia sebagai modal agar manusia bisa menghamba. Begitu. Nah, bagaimana kalau hatinya dicabut atau akalnya? Bahasa ininya akalnya dicabut, maka ketika akalnya dicabut juga sama, kita tidak punya kewajiban mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang gila, anak kecil yang belum matang akalnya, atau ketika kita tidur itu tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik atau amal buruk, karena ketika tidur kita lupa, atau ketika kita pingsan dan sebagainya, atau ketika kita koma, itu tidak ada kewajiban untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sudah tidak ingat apa-apa lagi. Maka nah, kalau jadi pertanyaan, kenapa Allah sebut di dalam ayat itu sam'a dulu, tidak absor dulu, atau afidah dulu? Karena runtutan itu ternyata menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama kali berfungsi ketika kita lahir itu adalah pendengaran. Makanya ketika bayi baru lahir itu disunahkan untuk diazaninkan oleh bapaknya, itu agar pertama yang bayi dengar itu adalah ungkapan atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu azan. Allahu Akbar, untuk menjelaskan tentang Allah Maha Besar itu. Nah, kalau matanya itu berfungsinya itu sekitar 4-5 itu baru bisa melihat, belum jelas, terus jelas semakin jelas aja. Jadi bertahap proses keberfungsian mata. Nah, kalau selanjutnya apalagi hati atau akal. Anak-anak itu tidak tahu yang mana baik, yang mana buruk, yang mana benar dan salah. Jadi kalau anak-anak melakukan kesalahan itu suatu hal yang wajar, karena mereka belum mengerti, akalnya belum matang. Tapi dengan pengajaran, dengan proses kematangan akal sampai usia dewasa atau usia balik kalau bahasa Islam, baru kan dikenakan kewajiban sholat, zakat dan sebagainya. Itu kewajiban kepada seorang itu ketika akalnya sudah matang, mampu membedakan mana baik mana buruk.
Saya ulangi, potensi yang Allah berikan kepada kita agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah itu ada 3. Yang pertama sama atau pendengaran, yang kedua al-absar, dan yang ketiga adalah wal afidah fuad, agar kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Nah, Allah ancam kalau kita tidak mampu menggunakan potensi ketiga ini. Allah ancam dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, sungguh telah banyak di dalam api neraka itu orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu adalah mereka yang tadi. Yang pertama, mereka tidak mampu mengendalikan kalbunya, tidak mampu menjadikan kalbunya untuk mengkaji, melihat ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah mereka yang tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk mentafakuri seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manusia yang tidak mampu menggunakan pendengarannya dijadikan media untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lindungi diri kita dari kehancuran, lindungi diri kita dari api neraka dengan menggunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.